Ini kita move ke negara tetangga Pak Guru yang waktu itu perang dengan Israel. Dalam 2 hari yang lalu, nilai mata uang Iran 1 rial itu senilai $0 atau tepatnya 0,015 dolar. Itu berarti uangnya nggak laku. Iya. Mhm. Menurut Pak Guru, kejadian tersebut efek dari apa selain emang keputusan pemerintah Irannya yang waktu itu nyetak uang terus. Jadi ini sudah dibahas. Kita duluan mana videonya sama? Ini naiknya 2 hari nanti. Oh sama berarti. Oh iya. Sama ya. Ya jadi gini, Iran tuh sebenarnya memang sudah dari zaman dulu tuh punya banyak sekali masalah. Karena banyak musuhnya dan pemerintahannya memang diktator. Jadi udah memusuhnya banyak, pemerintah diktator pula gitu. Nah, jadi dengan demikian memang dia tuh rentan terhadap pemberontakan dan rentan terhadap pemberontakan itu akan dimanfaatkan oleh musuh-musuhnya. Makanya di video yang nanti kita bahas itu, ini tuh masih ada dalam rangkaian perang melawan Israel sebenarnya. Masih. Jadi sekarang tuh dicawe-cawe sama Israel dan bahkan oposisi-oposisi Iran yang pro-liberalisme itu sekarang menguat. Ya demonya banyak video demonya tuh ngeri banget tuh. Ngeri-ngeri, sedap. Klaim dari lembaga non-pemerintahan itu tembus 12.000 orang yang meninggal. Cuman kalau klaim pemerintah ratusan orang yang meninggal. Sama aja ternyata ya. Sama. Nah itu intinya adalah pemerintahannya itu sangat diktator. Pemerintahannya itu reaksionis. Jadi Syiahnya tuh Syiah yang Wahabi gitu. Gimana ya penjelasannya ya? Nanti Jadi konotasinya Wahabi jadi terlihat jelek. ya enggak, udah sama-sama jelek. Jadi gimana ya penjelasannya? Tapi itu memang sangat konservatif, gitu. Sangat-sangat konservatif pemerintahannya. Cuman kuat selama ini karena memang orangnya tuh pinter-pinter. Cuman karena ya itu konservatif, dipegang sama kelompok elit saja Militer itu dalam ya. bentuk rezim ya militer. Maka memang mereka itu rentan. Nah kemarin setelah ada perang, kemudian setelah ada embargo, setelah ada keributan di sana sini, kemudian ininya jatuh kan, kepercayaan masyarakat terhadap negaranya jatuh, kemudian akhirnya ya mata uangnya juga jatuh dan terjadi kerusuhan di mana-mana. Saya nggak tahu nih, saya tuh menduga ya semoga salah, tapi saya menduga video ini tuh diupload ketika Amerika Serikat sudah benar-benar masuk ke Iran. Karena Amerika Serikat tuh sekarang lagi kesetanan kan. Iya dia udah dapat Venezuela, dia juga pengen dapat minyak Iran mungkin. Iya, betul. Jadi di Timur Tengah itu semuanya tuh udah temennya Amerika Serikat dan Israel kecuali Iran dan Taliban. Nah, jadi bagaimana caranya untuk bisa ngintip Taliban? Nah, ini Iran mumpung lagi chaos, nah Amerika Serikat bisa masuk kapan saja. Dan saya mah menduga itu benar-benar masuk. Tapi bukti bahwa emang tadi Pak Guru bilang pemerintahannya konservatif adalah di demo itu para wanita merayakan kemerdekaannya dengan melepas hijab. Nah, itu. Karena sebelum tahun 1979 Iran tuh liberal banget. Jadi pakai bikini itu biasa, persis 100% kayak di barat. Makanya pas terjadi perubahan anjlok gitu. Itu oh gila gitu. Dan sekarang kemudian masuk ke internet, masuk ke medsos. Saya menyimak bagaimana keluh kesah dari wanita-wanita di Iran gitu. Kan kemarin juga ada demo yang besar banget itu, diantaranya adalah karena perempuan hijabnya dianggap nggak bener itu langsung dihukum mati atau ya yang semacam itu. Dan demonya tuh gede-gedean banget di Iran tuh pada waktu itu. Itu Jadi berarti Iran termasuk negara yang tidak didukung sama rakyatnya, berarti karena diktatoran militer itu. ya tidak didukung sama rakyat. Nasionalisme mereka kuat, tetapi kesetiaan mereka terhadap pemerintah itu sangat-sangat kontroversial dan pemerintahnya memang mendikte terhadap rakyatnya persis. Ya itu makanya Wahabinya Syiah gitu.
karena memang presidennya harus dari rezim itu, kemudian kebijakannya harus sesuai dengan syariat Islam, tapi syariat Islamnya itu adalah yang kaku gitu, yang rigid gitu, dan ya hal-hal yang semacam itu. Makanya runtuh. Kalau Saudi Arabia kan sekarang udah mulai dibuka. Dan ketika dibuka lihat apa yang terjadi. Perempuan langsung pada buka hijab gitu kan. Karena gini, di dunia Islam cara kita memberontak terhadap kesalehan adalah si perempuannya yang buka hijab. Jadi bukan dimulai dari mabok bareng gitu atau apa gitu, tapi perempuan yang buka hijab. Karena kita orang muslim gak tahu gimana ceritanya mengukur kriteria kesolehan itu adalah dengan hijab. Ada emak-emak buang sampah sembarangan, itu tuh dianggap tetap soleh kalau dia pakai hijab gitu. Gitu kan? Nah, jadi kriteria semuanya, bahkan masalah moral, masalah etika. Jadi misalkan ada perempuan kayak Najwa Shihab misalkan. Dia tuh prestasinya sekurang apa, tapi hanya gara-gara nggak berhijab, dia tuh nggak dihargai oleh kalangan muslim gitu, yang gimana gitu. Dan bahkan itu menjadi salah satu sengketa yang menjadi amunisi untuk menghujat bapaknya gitu kan. Hujat bapaknya. Nah jadi kita nyolong gak apa-apa, kita apa gak apa-apa, tapi kalau soal hijab, nah itu kita harus ini gitu. Jadi kriteria itu menjadi kriteria satu-satunya gitu. Ini kita pindah ke video yang ini agak santai, agak lucu-lucuan Pak Guru nih. Jadi ada seorang ibu-ibu, dia tuh tinggal di daerah kaki Gunung Semeru. Oh, Terus dia setiap iya. 4 tahun tuh ngatain bahwa waduh ini saya kena erupsi mulu, terus dia Sama bilang Bapak itu gunung itu kemana gitu biar saya aman di sini. Sekali-sekali masa 4 tahun sekali harus begini. Kemarin saya sudah bawa semen, sebenarnya mau tak tutup. Mau ditutup. Terlalu besar lubangnya, jadi nggak jadi tutup sudah Bu. Jangan ditutup bolongannya sapi tengnya. Kalau gunungnya masa bisa ditutup? Lah, itu Coba ngomong. tanya Bu Indah itu bisa nggak ditutup? Itu kan niatan kita kemarin Bu, maksudnya biar nggak keluar-keluar lagi. Se-Indonesia semen itu aja dibawa ke sini nggak dapat separuhnya. itu kalimat pertama dia. iya. Bisa nggak itu gunungnya dipindahin aja Bu? Kalau dia skeptis terhadap penutupan kawahnya, kenapa dia malah berharap? Tapi mungkin itu bercanda. Ya dia bercanda, Bercanda ya, bercanda. Cuman lucu ya. Tapi itu juga sebenarnya nggak bercanda. Itu tuh karena beliau tuh kayaknya cukup tua sampai pernah mendengar pidatonya Bung Karno. Pidatonya Bung Karno itu kan bisa memindahkan gunung hanya dengan 10 pemuda gitu. Ya berapa ya? Ya kayak gitulah kurang lebihnya redaksinya. Tapi intinya bencana alam tuh tidak pernah menjadi bencana alam. Sejatinya bencana alam itu adalah siklus normal yang biasa-biasa aja. Menjadi bencana alam itu adalah ketika manusia justru malah secara sengaja masuk ke kawasan siklus. Jadi gunung meletus itu udah kayak hujan. Gunung meletus itu kan siklus batuan. Batu meletus, batuan beku, guling. Kemudian terkikis hujan, terpapar cahaya, kemudian melebur. Terus jadi serpihan kecil, ke bawah sama sungai, jadi endapan, jadi batuan sedimen. Tergencet-gencet terus, masukkan sampai jadi batu metamorf, masuk lagi ke dalam. Jadi lagi terpapar panas, jadi mulai cair lagi, muter lagi ke atas selama jutaan tahun. Material-material yang kita sebut batu itu ya disikluskan oleh aktivitas vulkanik, dan itu adalah hal yang wajar, hal yang normal. Yang jadi masalah adalah kenapa baraya tinggalnya di situ gitu. Itu. Nah, di negara-negara yang sudah mapan itu tuh semuanya tuh sudah diperhitungkan kawasan bencana di sebelah mana, terus nanti mitigasinya bagaimana, antisipasi dan edukasinya bagaimana, itu semuanya sudah disiapkan. Cuman kalau kita tuh pede dengan jumlah populasi yang sangat besar, mungkin jadi kematian beberapa ribu orang kayaknya tidak menjadi bahan pertimbangan gitu. Nggak tahu gimana sih, cuman gitu. Jadi kalau gunung meletus 4 tahun sekali, berarti seharusnya pemerintah memang sudah melarang wilayah tertentu yang terkena dampak itu dihuni oleh manusia.
Seharusnya begitu. Kalaupun memang di situ harus dihuni oleh manusia karena keterbatasan lahan dan lain sebagainya, maka harus ada mitigasi. Kayak tadi itu, misalkan harus pindah ke area ini dan area itu, ya itu meresiko sendiri, Ibu. Ya kenapa rumahnya deket gunung? Coba di puncak gunung gitu. Insya Allah nyerosot. Ini video Pak Guru untuk hari ini video terakhir.